akan jatuh kepada siapa nih Guni? Oke, kita lihat tentunya dari Kisesi. Ini dari Vexananya, kalau aku ngelihat 2011, kenapa? Dia yang memberikan serangan-serangan 100% team fight participation. 100%. Baru dia selalu membuka dengan fight yang baik gitu. Yep. Dia berhasil menggagalkan momentum-momentum yang ingin diciptakan. Dari Yasbi berhasil, selalu ada Kisesi. Selalu ada dan ya, lihat item aja di sini. Cukup, apa ya kalau gue bilangnya. Cukup straightforward lah ya, damage full, lightning truncheon, divine glaive, bahkan glowing one juga. Di awal-awal dan sudah cukup. Bentar, ini biasanya bukannya Gerald yang main ya? Ini Kisesi yang main, makanya mouse hero-nya cuma satu tadi ya. Oh pantas. Ini laga perdananya Kisesi ya? Oh baru main dan langsung jadi player of the game Gon. Wah impactnya luar biasa banget sih ini kalau baru debut dan langsung seperti ini performanya. Lihat, dia selalu berada di posisi yang bisa ngasih damage tapi musuh nggak bisa damage ke arah dia. Iya. Jadi itu yang menurut aku satu buah plus point lagi ya. Dimana positioning seorang mid laner yang kali ini di patch kali ini sangat-sangat kritikal, krusial. Dan Kisesi pertunjukan performa tersebut di game kali ini. Iya, terus penempatan dari Curse Blast juga on point. On kan? point. Dia ngasih crowd controlling effect lebih lagi juga. Dan tidak lepas sebetulnya dari geraknya Levi. Ya. Nah ini ada flicker sebetulnya yang coba untuk defense. Cuman ya apa boleh dibuat ya kan. Ya. Ini masih di bawah menit 12 lihat. Oh iya bener di bawah menit 12. Tapi tunggu Lordnya. Oh, ini Lord 1 ya? Tadi Lord ya, tapi ya oke. Di luar itu, wah ini udah teman ya, it's okay. Ya ini aku pengen kasih lihat juga, Kisesi selalu kalau misalkan kalian nih di rumah, pemain mid laner dan suka Vexana, lihat positioning yang dilakukan atau diberikan Kisesi. HP-nya jarang atau mungkin satu game tadi nggak pernah setengah karena positioningnya. Oke, dan wow 13 menit saja game yang pertama berhasil untuk diamankan oleh EVOS Icon. Dengan pergerakan dan debut perdana dari Kisesi ini juga berbuah manis ternyata ya. Yap. Langsung jadi player of the game dan Rapture yang memang digunakan. Ya, Rapture-nya terlihat sakit. Iya. Dan aku pengen juga shout out tentunya ke arah 5 member yang bermain dari EVOS. Menurut aku mereka in sync banget secara unit. Mereka memberikan ruang untuk Bruno di early, memberikan ruang untuk Makeits juga untuk mengamankan dari sisi netral objektifnya. Sehingga dari sisi Ayana di game kali ini sangat-sangat sulit untuk dari mengambil buff sendiri, mengambil jungle sendiri, apalagi nyebrang dan juga tentunya dari netral objektif. Ya, memang terlihat dari secara data dari netral objektif take teman-teman dari YSB ini kurang dan terbukti di game kali ini mereka masih kurang. Ya dan juga Brian-nya dari tadi dia pede aja, padahal dia full damage loh. Ya kan ada Malefic Hunter, si Halberd juga. Dan ini baru punya Dreadnought Armor doang nih sebagai item defensifnya. Makanya dari tadi dia pede, ya udah pede ngelawan gitu, bukan pede buat nahan diri di lane kan. Benar, dia tahu musuhnya under dari sisi damage dan tentunya benar-benar luar biasa. Dan dari Rich Guy, ada Kaiser tentunya, presented by GoPay. 810 nih dari GPM yang cukup tinggi ya. Apalagi dalam keadaan yang unggul juga. Kaiser ini selalu well farm lah bisa dibilang. Dari match-match sebelumnya juga, performance-nya cukup stabil. Wow, itu yang dibutuhkan kadang-kadangnya. Player nggak perlu unggul, nggak perlu stand out, tapi yang penting stabil. Itu yang bisa dibilang biasanya memenangkan pertandingan. Dan ya untuk yang lain, Kisesi 11 assist dan juga sebagai the carry. 53.000 damage yang dikeluarkan oleh Vexana ini dan menunjukkan kenapa hero Vexana ini masih sangat-sangat prioritas dan juga power. Kerap kali kita ngeliat Vexana di fase yang pertama sudah di-ban. EVOS mereka melihat tadi ada celah di mana Vexana ya dilepas begitu saja. Ya kita ambil. Aku expect tentunya di game yang kedua ini EVOS akan langsung ban, tidak akan memberikan Vexana ke arah Yasbi. Ya harusnya ya Vexana tuh prio ban banget sekarang. Mahal. Bahkan kita kalau ngelihat banningnya juga, ini Joy tidak disentuh sama sekali ya. Iya ya. Karena kayak sebetulnya main Assassin Jungle sekarang tuh lumayan sulit. High risk high reward. Yang kedua kali ini sepertinya Ayana sih. Iya, aku setuju. Yang tadi kita bahas juga ya, tim udah first pick ke arah Nolan. Impactnya harus juga impact first pick. Dan tampaknya untuk di game kali ini, Ayana membuktikan ya Nolan kita masih sangat mahal. 8 average KDA, tentunya tidak terpick off sama sekali. 67% kill participation. Lord Turtle kali ini dialah yang berhasil membalas dendamkan netral objektif. Perfect semuanya. Ya.
Oke, dan kita bakal recap apa yang terjadi di highlight game yang kedua. Yang ini kalau aku ngeliat, ya power of Norlan di early di game kali ini masih terlihat. Ditambah juga komposisi yang sangat-sangat masuk akal. Dalam arti ya tadi Robbie Bruno sangat-sangat sulit untuk di patch kali ini untuk dilakukan yang namanya penyerangan. Ya udah, Ayananya kasarnya mengacak-acak jungle, gold lanernya cukup free. Dan itu yang membuat teman-teman dari EVOS sedikit kelabakan untuk mencari celah di game kali ini. Lihat, pembukaan-pembukaannya ada sebenarnya dari EVOS. Namun, udah masuk mid, itu damage ekonominya atau ekonomi outputnya sangat-sangat minim. Sehingga output damage-nya juga sangat-sangat minim juga. Terlihat dari mereka kesulitan dan lihat ini, I'm offended yang sangat manis dari seorang Fate untuk membuka kill yang pertama. Yap. Dan akhirnya, wah ini juga banyak banget counter-counter initiate yang dilakukan ya. Kayak Final Slash oke lah. Tapi ternyata ngedeketin juga nih Fate-nya untuk bisa dapetin positioning. Bukan cuma minion Fury, tapi Despair Storm-nya juga diganggu banget. Dan free hit dari Mikazue plus Sanzi, ini yang akhirnya ngebuat Make It juga nggak bisa bertahan di depan. Dan 13 menit ternyata dibalesin keadaannya. Makanya, Cepet mirip-mirip. juga ya. Sama-sama mirip sebenarnya di game yang pertama yang dilakukan oleh EVOS, sekarang dilakukan oleh Yasby. Dan mari kita ngebahas juga dari sisi talent, di mana lihat Nolannya, wah emang udah assassin pakai Lethal dan juga tentunya pakai Rapture. Iya terbukti ya, terlihat juga ya damage-nya cukup signifikan dan lihat ada ada satu quantum charge tentunya dari Mikazue. Supaya apa? Supaya adanya ruang lebih. Ingat pakai Purify soalnya dari sisi Bruno-nya tentunya yang berarti nggak bisa flicker. Jadi mereka harus mengandalkan dari sisi mobilitas quantum charge-nya. Dan kalau ngeliat dari item cukup standar. Kalau kita tahu Nolan full item tadi sempat dibahas, bahkan sempat menjual itu OTW ke arah Rose Gold, hanya Magic Blade-nya aja yang mungkin ingin mencari pasifnya tentunya dari shielding-nya juga. Dan ya perlu di note juga sebenarnya dari sisi Fate-nya sebagai Minotaur ini luar biasa banget. Ya, oke. Foto juga jadi, udah 10 assist bener-bener bagus banget ya. Dia ada shield tambahan, dia punya durability juga ya. Memang sebetulnya atributnya juga udah beda jauh kan. Yap. Dan Rich Guy, by Gope jatuh pada Ayana dengan 894. Ya well deserved tentunya. Hampir sentuh ke arah 900. Sebagai jungler dia nyentuh di angka 800 ini udah berarti udah perfect game banget. Dan ini yang dipertunjukkan oleh Yana di game yang kedua ini. Perfect game, lihat damage-nya 33.000. Untuk 13 menit ya luar biasa besar tentunya sebagai jungler, ingat bukan sebagai mid laner. Dan ya perlu highlight juga dari Fate-nya tadi sempat mention 10 sebagai Forgotten One atau best wingman kali ini. Dan ya EVOS tampaknya tidak berhasil drag game ini ke arah late game untuk Nathan-nya online banget. Oke. Wow, satu sama ya. Ini Satu sama. Ngeri-ngeri sesi ya. Debut. Ternyata wow. Menjadi hal yang baik tapi player of the game kita jatuh kepada Make It. Dengan 4 kill 2 death 6 assist-nya dengan item-item yang cukup. Ini udah ganti lagi nih. Tadi kan awalnya ada sempat attack item kan dengan Malavik. Defense. Dan sekarang lebih ke ya udah menyesuaikan lagi dengan adanya Guardian Helmet. Sudah dinyatakan mereka oke, kita butuh yang lebih tanky lagi. Ya. Kita butuh yang berada bisa nahan di depan selain Tigreal. Dan ini dia Guardian Helmet, Brute Force, Halberd tentunya masih diamankan dan juga Immortal. Bisa dibilang jalan role-nya. Dia transisi menjadi item defense pun menurut aku sangat-sangat efektif. Dan ya ini sebuah performa yang cukup gemilang dipertunjukkan. Dan ini dia dari recap apa yang terjadi ya. Karena Ayana tadi udah sempetin dapet kontes loh ke arah turtle-nya yang pertama. Bahkan dapat keuntungan Levi-nya tumbang. Tapi kayak abis itu adanya rotasi-rotasi yang dilakukan sama pemain-pemain dari EVOS Icon tuh susah ditanggulangin gitu loh. Kayak mau counter initiate-nya agak berat. Kayak gini nih momen awalnya. Ya ini yang momen dimana dari seimbang jadi ada sedikit gap ya antara kedua tim ini. Dan ya itu yang membuat kalkulasi Purify-nya tadi benar-benar bisa dimaksimalkan. Dan ini lagi nih counter setup yang cukup baik dipertunjukkan oleh teman-teman dari EVOS. Dan gak ada yang bisa ngunci keberadaan dari Kaiser gak sih? Ya. Kayak dari tadi dia free hit terus-terusan loh. Ya. Karena akhirnya mungkin transisi. Nah ini juga momen bagus banget sih. Ini counternya bagus banget juga dari Yasby. Yang ujung-ujungnya cuma 1 tuker 1 nih. Iya. Fight pecah gila, fight pecah lama. 1 tuker 1 Levi dan juga DQ. Dan ini Make It-nya lihat. Tangkap 1. Dah hilang. Yap.
Terus juga pas momennya itu dimana implosion lagi-lagi ya. Nah ini make it saya dari belakang deh kalau nggak salah. Iya. Dia nungguin kan dari Posisi. belakang, maju posisi, ditungguin dia di belakang. Nah, 2 lagi. Dapat. Dapat yang belakangnya. Iya kan? Wah, ini benar-benar koordinasi ya berarti ya. Udah nyatu. Ada tempat member tadi ya nyari swipe out. Udah Lilia di sini. Coba siapa yang melihat Valentina pukul base dengan basic attack. Itu NF pakai basic attack loh. Iya benar. Tuh, pakai basic Iya. attack. Pakai basic attack. Basic attack Valen. Biasa kita ke Valen. Tapi transisi item dari Make It juga ya sesuai dengan adanya damager mereka Kaiser yang udah ready untuk fight. Iya. Iya kan? Benar-benar. Dan ini game yang paling panjang di antara 3 game Iya, kita. ya. 13 menit game pertama, 13 menit juga kurang lebih game yang kedua. Di game yang ketiga hampir genap 21 menit. Dan luar biasa kedua tim menunjukkan tidak mau kalah memang. Dari mid ke arah late itu gap goldnya cukup jauh masih ya dipegang oleh teman-teman dari Pos. One-sided Namun ya. cukup one-sided. Namun kita akan sebut lagi high ground dari Yasbi tadi cukup kuat. Dari crowd control, dari burst dan juga clearing power dari Lilia dan juga Cloud dipertunjukkan kalau mereka bisa clear lord dengan cukup cepat. Wave-nya juga bisa diamankan dengan relatif cepat. Itu yang membuat sedikit sulit dari EVOS untuk end game secara tepat. Ini sanksinya juga sebenarnya KD-nya bagus ya. Sangat bagus. 405. Cuman ya karena dia DPS juga sih butuh waktu kan. Betul. Buat langsung ngasih damage secara optimal burst gitu kan nggak bisa. Mhm. Dan di saat itu pun waktu yang termakan ya dia udah nerima damage yang banyak. Karena lihat Kisesinya tabrak-tabrak, Yap. Brian-nya juga zoning, Make It Says jadi eksekutor. Dan Kaiser yang selalu free hit dengan lihat 0 death loh. Dia makanya aman banget, makanya Make It Says juga ya udah kita nggak perlu damage tambahan lagi. Jadi transisi aja jadi frontliner tambahan. Iya dan ini Kaiser juga yang tadi pengen aku sebut juga positioningnya, timingnya. Wow ya. Selalu mendapatkan posisi-posisi yang dia bisa free hit secara lama, speedy light wheel-nya juga kalau bisa kena dan 407. Wow, item-itemnya lihat. Full dari awal, Corrosion, DHS, Golden Staff belum berubah, hanya mungkin perubahan dari Golden Immortal dan juga Wind of Nature. Namun secara general agresif banget build-nya dan ya nggak cuman, kadang-kadang orang build agresif marksman, tapi nggak nyerang-nyerang nih Pak. Iya, Cuman takutan ya. Iya, cuman build attack tapi nggak main depan. Ah. Ini dia masih bisa main depan dengan kalkulasi tentunya dan item yang dibikin jadi investasinya nggak bodong gitu. Wih, mengaum abangku. Iya, mengaum Kaisernya. Mengaum kan. Oke, dan berarti ada ya sweet revenge lah ya. Tapi untuk Rich Guy by GoPay jatuh kepada Kaiser. Yap, tentunya sebagai goaltender di game kali ini berbeda seperti di game yang kedua di mana Nolan yang berhasil mengamankan Rich Guy. Kali ini jatuh ke arah goaltendernya Carry. 772 tentunya dan lihat, tetap ya, damage dealer terbesar di game kali ini. Dengan 97.000 damage kurang lebih. Lilia. Karena continuous ya. Ya. Dia kayak dia terus-terusan ya kan pop DPS gitu Yap. ya. Salah satu alasan kenapa clearnya cepet juga, kenapa mereka sampai angka 20 menit. Dan ya shout out juga ke arah best wingman kita, Tigreal atau Levi. Ya 9 assist tentunya beberapa kali inisiasi yang dibutuhkan oleh EVOS Icon ini berawal dari Levi. Yap, setuju. Banyak trigger-trigger dari source yang kepake juga kan. Yap. Ya, dengan Ayana menjadi sandbag, berarti kemenangan Yasbi itu cuman pas Ayana pakai hero damage ya, bisa dibilang. Yap. Apakah masih belum terlalu nyaman untuk utility jungler? Kita akan lihat nanti Kita akan ya. Karena lihat. masih panjang juga minggunya dan in player of the match. Hey. Untuk kali ini jatuh kepada debut dari Kisesi. Luar biasa, tanpa Jurl, tampaknya teman-teman dari EVOS nggak masalah. Gak masalah. Kisesi, lihat yang aku suka dari 3 game ya. Oke, mungkin nggak usah ngeliat game yang kalah. Dari 2 game, Kisesi ini bener-bener stabil. Ya. Dalam arti memberikan damage yang dibutuhkan, hampir juga selalu memberikan play-play yang menurut aku nggak harus flashy, tapi konstan. Yap. Konstan terus. Ingat game pertama di Vexananya, game ketiga tadi juga terlihat sangat-sangat nyaman dan ya luar biasa performa debut di MDL untuk anak dari EVOS Icon ini, Kisesi. Iya, dan juga karena sekarang Mage pada nggak pakai Call of Destiny, jadi Necklace of Duress jadi item pertama tuh itu banyak banget keuntungannya kan. Yap. Dia punya Hemat waktu. hemat waktu ya makanya dan juga nggak khawatir untuk kurang damage karena slotnya
ya cuma satu doang kan. Sisanya tetap ada item-item attack tuh dari Divine Glaive, dari Lightning Trench-nya juga. Tapi ya awal-awal dia cukup tenang ya untuk nerima pressure. Tapi di saat kayak wah ini waktunya balas dendam, dia pressure balik loh. Bahkan lebih ngeri. Ini yang mungkin saingan Jerl ini akan lebih gila lagi. Nantinya apakah memang akan terus pertukaran atau mungkin dicari satu. Dan itu adalah pertandingan kita di partai kedua.